sebagai perawat harus memiliki soft skill tentunya, agar supaya perawat khususnya di Kabupaten Sumeneb ini adalah menjadi perawat yang sejahtera dalam tanda kutip. Profesi dengan multi skills ya, multi keterampilan gitu. Salah satunya mungkin tentang perawatan luka gitu. Luka minor itu seperti luka yang memang karena trauma, seperti halnya kecelakaan, kemudian luka bakar atau luka operasi, itu masuk dalam kategori perawatan luka minor. Luka minor. Kalau perawatan luka yang kronis itu biasanya karena proses inflamasi, seperti disebabkan karena diabetes yang tidak terkontrol, muncul komplikasi gangren. Ada 5 prinsip untuk perawatan luka. Sampai hitam semua yang pada akhirnya nanti spesialis DPJP memutuskan untuk amputasi. Betul, lebih baik luka terbuka. Itu cepat kering. Kena angin soalnya gitu ya. Padahal itu salah sebenarnya. Justru ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb bersama saya Vita Supriyanti. Sahabat sehat, profesi berikut ini memiliki peran yang besar bagi dunia kesehatan di Indonesia. Dalam memberikan perawatan yang tulus kepada masyarakat, maka tak berlebihan kiranya bila kita sebut profesi ini sebagai tulang punggung layanan kesehatan. Masih dalam momen peringatan Hari Perawat Internasional tahun 2024, bersama kita hari ini sudah hadir seorang perawat RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Beliau merupakan Kepala Ruangan Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Langsung saja kita sapa, beliau adalah Bapak Munawar Eskapnas. Iya, selamat pagi Bapak atau Mas Munawar nih kita panggilnya. enaknya apa ya? Enaknya apa ya sahabat sehat? Kayaknya Mas Munawar aja kali ya. Oke, iya. Gimana Mas Munawar kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kira-kira kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya rutinitas UGD aja. UGD aja sama di keluarga ya. Keluarga dan juga kegiatan ada sedikit perawatan di rumah. Oh, ada praktek juga di rumahnya gitu ya. Oke. Nah, sahabat sehat, sebelum kita berbincang lebih lanjut bersama dengan Mas Munawar terkait tema kita hari ini yaitu International Nurse Day tahun 2024, jangan lupa untuk follow IG kami @RSUMA7 dan juga subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Nah, Mas Munawar, sekarang kan kita masih dalam momen peringatan Hari Perawat Internasional ya. Nah, Mas Munawar ini kan sebagai seorang Karu IGD dan juga terkait profesionalitas sebagai seorang perawat ya Mas ya. Kita tahu tema hari ini tuh ICN mengangkat temanya kalau tidak salah perawat kita. Masa depan kita, kekuatan ekonomi dari perawatan. Nah menurut jenengan nih Mas, kira-kira apa sih tema ini tuh yang ingin disampaikan kepada perawat terkait hal apa gitu? Terima kasih Mbak Vita. Terkait dari tema International Nurse Day itu, spirit yang ingin kita sampaikan sebenarnya itu adalah kita sebagai perawat harus memiliki soft skill tentunya. Jadi perawat harus inovatif, kemudian perawat harus selalu update ilmu dalam artian mengikuti pelatihan-pelatihan yang lagi update seperti misalnya pelatihan perawatan luka modern atau pelatihan-pelatihan akupunktur, akupressure dan pelatihan-pelatihan yang lainnya. Sehingga secara implisit dari tadi ada kata-kata kekuatan ekonomi dari kekuatan ekonomi dari perawatan. Secara implisit itu adalah ingin agar supaya perawat khususnya di Kabupaten Sumeneb ini adalah menjadi perawat yang sejahtera dalam tanda kutip. Oh, jadi memiliki bisa dibilang bukan entrepreneur juga sih, tapi memanfaatkan kemampuan atau skill mereka dalam kerawatan untuk bisa mandiri gitu ya Mas ya. Jadi nggak serta-merta oh perawatnya harus jadi ASN, harus nggak harus ya. Jadi justru dengan banyaknya soft skill yang dimiliki nih para perawat bisa bahkan membuka usaha sendiri dalam bidang perawatan gitu. Tentunya tetap memperhatikan kaidah-kaidah kode etik profesi. Kode etik profesi. Oke, siap-siap. Nah, kita tahu ya, tadi disampaikan bahwa perawat itu merupakan profesi dengan multi skills ya, multi keterampilan gitu. Salah satunya mungkin tentang yang banyak itu perawatan luka gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih Mas itu perawatan luka? Kalau perawatan luka itu pada intinya adalah kita merawat luka. Merawat luka, nanti gimana tujuan dari perawatan luka itu mencegah luka menjadi
infeksi yang lebih lanjut, kemudian mempercepat proses penyembuhan lukanya. Jadi intinya kita memberikan luka sehingga luka itu tidak bertambah parah lah dalam arti masyarakat luas seperti itu. Apakah setiap perawat itu punya skill dalam perawatan luka itu, Mas? Waktu di proses perkuliahan memang sudah ada kurikulum dan materi tentang perawatan luka. Cuman mungkin karena seiring misalnya kita seperti saya sudah lulus perawat tahun 2000. Udah lama banget ya? Oh iya. Lama banget, sudah angkatan tua mungkin. Jadi perlu sering mengupdate karena sekarang kan ada pelatihan tentang perawatan luka modern ya. Itu perlu kita update karena tiap tahun ada keilmuan baru, kita wajib untuk update ya. Oke. Jadi untuk bisa memberikan perawatan itu nggak langsung serta-merta ya, masih harus ikut pelatihan dulu gitu ya. Oke. Nah, tadi kembali kepada perawatan luka itu. Sebelum kita berbicara tentang lebih lanjut, ada berapa jenis sih Mas luka itu, Mas? Berdasarkan jenis lukanya itu ya, kalau dari secara teori kan banyak ya. Kalau berdasarkan jenis lukanya itu sebenarnya ada dua, perawatan luka minor dan juga perawatan luka mayor, kronis. Oh, Kalau kronis. luka minor itu seperti luka yang memang karena trauma, seperti halnya kecelakaan, kemudian luka bakar atau luka operasi, itu masuk dalam kategori perawatan luka minor. Luka minor. Kalau perawatan luka yang kronis itu biasanya karena proses inflamasi, seperti disebabkan karena diabetes yang tidak terkontrol, muncul komplikasi gangren, muncul komplikasi selulitis, abses dan lain sebagainya. Intinya kalau luka kronik itu butuh perawatan yang panjang. Beda dengan luka yang minor seperti misalnya luka post-op itu ya. Kalau lukanya bagus, hari ke-7 sudah bisa dilakukan angkat jahitan, alhamdulillah sudah sembuh seperti itu. Kalau luka hati, Mas? Luka hati itu yang bisa menyembuhkan. Tapi poli kita juga bisa kan, Mas? Luka hati, luka pikiran? Poli jiwa. Nah, ya itu mungkin nanti intermezzo aja ya teman-teman gitu. Kembali ke topik kita tadi itu perawatan luka ya Mas ya. Kan tadi ada beberapa jenis luka tuh. Nah, untuk yang di RSUD sendiri Mas itu paling banyak itu kasus luka karena apa? Berdasarkan data dari rekam medik RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb tahun 2023, kasus rawat luka untuk dirawat jalan itu 1.399. Mbak Vita. Kemudian untuk dari rawat inap itu 3.597 yang terdiri dari ada post-op di situ, ada gangren, selulitis dan abses. Untuk gangren itu 246 untuk gangren, kemudian untuk post-op itu 3.168. Tapi jangan berbicara itu, tapi justru dari gangrennya. Gangren itu karena apa, Mas? Karena diabetes. Ya? Oh, okay. 246. Berarti angkanya cukup signifikan untuk itu sepanjang tahun 2023. Kalau luka post op walaupun 3.000 sekian kan oke lah. Luka bersih ya itu ya. Hari ke-7 kalau tidak ada komplikasi, gizinya bagus, perawatannya bagus, sudah sembuh gitu. Tapi kalau gangren ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah itu gimana Mas? Saya tertarik tentang perawatan luka gangren tadi. Itu tata laksananya gimana? Misalnya apakah penderita itu harus selalu berkunjung ke vaskes gitu Mas? Atau bisa dirawat sendiri atau gimana gitu prosedurnya? Sebenarnya langkah awal itu memang harus ke vaskes dulu. Karena ada 5 prinsip untuk perawatan luka kita. Yang pertama itu kita menilai lukanya. Kita penilaian terhadap luka. Oh ini lukanya seperti apa? Kita nilai dulu. Kemudian yang kedua kita lakukan pembersihan luka. Yang ketiga kita lakukan pembalutan luka. Yang keempat memilih balutan yang sesuai dengan luka tadi. Setelah kita nilai, oh lukanya ini, maka balutannya ini. Yang kelima ini yang tidak kalah penting adalah regimen terapi. Apa itu? Artinya kita berkolaborasi. Misal luka gangren. Kita harus berkolaborasi dengan DPJP penyakit dalam, DPJP bedah terkait terapi untuk mempercepat proses penyembuhan lukanya. Oke. Jadi langkah awal memang yang paling penting itu ke vaskes dulu. Ke vaskes dulu ya. Kalau kita sudah ke vaskes ke poli bedah tentunya ke poli bedah di RSUD, nanti misalnya kita mau perawatan luka selanjutnya, mau ada home care misalnya, itu bisa. Kita sebagai perawat tetap berkolaborasi dengan dokter spesialis penanggung jawabnya ya. Penanggung jawab misalnya Dokter Endah, kita tetap dokter ini lukanya, kita tetap konsul.
untuk mengenai terapinya, antibiotik dan lain-lainnya tetap ranahnya dokter Advice dokter spesialis. ya, Betul. oke. Biasanya berapa kali tuh Mas perawatan lukanya? Setiap Kalau hari kah? tidak, Untuk untuk gangren? perawatan luka modern itu sekarang tidak harus setiap hari Oke. diganti, karena ada semacam ini untuk memberikan kesempatan jaringan baru itu untuk tumbuh. Berapa hari Bisa biasanya? selang sehari. Oh oke gitu. Jadi memang selain butuh kerjasama dengan DPJP, kepatuhan pasien juga sangat berpengaruh ya Mas ya Ada terhadap kesembuhannya tuh. beberapa faktor itu ya yang bisa mempengaruhi proses penyembuhan luka. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, perawatan lukanya memang harus benar-benar standar. Artinya standar dalam hal ini alatnya juga standar, yang merawat juga perawatnya standar gitu ya, dalam artian standar. Kemudian yang kedua, nutrisinya tidak kalah penting. Jadi perawatannya sudah bagus tapi nutrisinya, artinya dia terjadi hipoalbumin misalnya, kekurangan albumin dalam tubuh kita, ya tidak bisa, juga tidak akan mempercepat proses granulasinya. Penyembuhan luka, Itu. oke. Kemudian juga kepatuhan minum obat. Pasiennya tidak mau minum obat, tidak mau apa yang diadviskan oleh DPJP, dokter spesialis, tidak dilaksanakan, juga sangat mempengaruhi. Jadi banyak faktor, terutama juga faktor dari pasien itu sendiri dan juga dukungan dari keluarga. Kalau ada dukungan dari keluarga kan, misalnya saat minum obat antibiotik kan bisa diingatkan, ayo kamu sekarang waktunya minum obat. Jadi faktor-faktor itu sangat mempengaruhi terhadap proses penyembuhan luka. Untuk kasus gangren sendiri di yang sepengetahuan Mas Munawar nih, berapa persen Mas terhadap seluruh perawatan luka yang ada gitu? Paling banyak atau seperti apa? Kalau dari kasus yang data dari rekam medik RSUD kita itu, gangren menempati peringkat pertama, Justru 246 kasus. Kemudian untuk abses 91, selulitis 96. Jadi memang gangren untuk luka-luka komplikasi diabetes itu ya. Betul, Oke. luka-luka karena adanya proses inflamasi itu gangren menempati peringkat pertama. Nah, sekarang kita bicara masalah bahayanya ya Mas. Seandainya luka gangren itu kan kadang tidak semua orang punya kesadaran ya sahabat sehat untuk merawat lukanya. Bisa jadi karena aduh biarin aja lah, kan masih banyak di masyarakat kita yang seperti itu. Nah, bahayanya kira-kira apa nih yang perlu disadari dan sehingga masyarakat itu nih kalau ada luka itu harus aware gitu. Luka sekecil apapun, ayo ke vaskes dulu, jangan diobati sendiri. Karena apa? Nanti kalau kita ke vaskes itu kan dilihat, luka ini karena apa? Punya diabetes apa enggak orang ini? Punya penyakit-penyakit imunokompromis yang lain itu apa enggak gitu ya. Jadinya biar tertangani sedini mungkin. Jadi luka sekecil apapun langsung ke vaskes. Jangan sampai muncul gangren yang sudah sampai hitam semua, yang pada akhirnya nanti dokter spesialis DPJP memutuskan untuk amputasi. Betul. Jadi luka sedini mungkin, ayo ke vaskes dulu. Nah, taunya kan kadang mungkin ada yang namanya diabetes kan juga kadang nggak disadari ya Mas ya. Nah, maksudnya gimana tuh untuk bisa mengenali misalnya ada luka kan sekarang kan tren diabetes juga lebih mudah ya Mas ya. Nah, gimana nih kalau apa ciri-ciri luka seperti apa sih yang dia itu mengarah kepada diabetes seperti itu? Biasanya luka yang tidak kunjung sembuh, dalam artian misalnya luka kecil, loh ini kok enggak sembuh-sembuh ya. Biasanya kalau luka kecil misalnya kena sayat pisau, karena dia enggak punya diabetes, mungkin 3 hari sudah sembuh ya. Jangan hari-hari udah hilang biasanya. Oke. Sekarang program di puskesmas sudah ada kok, ada yang Screening namanya Prolanis istilahnya. Oh, Prolanis. Oke. Ada Prolanis itu nanti akan ada screening apakah ini ada diabetes terhadap masyarakat yang ada di situ. Jadi deteksi sedini mungkin itu penting banget ya. Sangat penting sekali. Nah, jadi sahabat sehat nih misalnya ada keluarga, kerabat atau bahkan sahabat saya sendiri ngerasain, oh sudah luka kecil kok nggak kunjung sembuh, ini kenapa? Nah ini harus datang ke vaskes ya Mas ya, untuk mengecek apakah kita ada diabetes atau enggak gitu. Nah selanjutnya nih Mas Munawar juga banyak sekali ya selain luka gangren kan banyak luka-luka yang kayak luka pasca operasi gitu ya, operasi SC ataupun operasi karena penyakit lainnya tuh kadang
banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat itu kayak wah luka itu nggak boleh kena air nanti tambah banyak atau misalnya jangan makan makanan yang ada ayam atau telur nah itu bisa bikin lukanya tambah nggak kering justru banyak loh di masyarakat tuh bahkan abis SC itu nggak boleh makan makanan yang Betul. protein makanya sayur bening nah kapan sembuhnya nah itu gimana Mas harus diklirkan nih itu pada harus sahabat sehat. diberikan. Memang banyak mitos-mitos yang ada di masyarakat itu kalau misalnya selesai operasi sesar misalnya nggak boleh makan telur. Iya. Justru itu yang harus kita luruskan nanti sedikit demi sedikit bahwa memang justru kalau luka itu butuh adanya telur. Ada putih telur di situ yang mengandung protein untuk mempercepat proses penyembuhan lukanya seperti itu. Ada mitos lagi, apa itu? Mbak, kalau misalnya di masyarakat itu kan lebih baik luka terbuka itu cepet kering. Kena angin soalnya kena gitu angin. ya. Oke. Padahal itu salah sebenarnya. Justru ketika luka itu dibuka banyak istilahnya mempercepat paparan adanya kuman, bakteri yang kita tidak tahu ya, seperti itu. Justru kalau ada luka ya kita tutup, harus tapi tutup, tutupnya sesuai dengan standar prosedurnya. Nanti yang merawat juga ada perawat. Ada SOP-nya lah ya perawatan luka. Nah kalau kena air tuh gimana Mas? Boleh nggak sih luka itu? Kalau kena air itu kalau luka bersih, kalau menurut saya misalnya luka SC itu kan sekarang sudah ada. Iya plester anti air. Plester anti air ya boleh lah. Boleh ya. Kadang kan takut mandi ya misalnya habis operasi, aduh gimana nih takut kena air banyak-banyak gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh ya masih aslinya. Gimana sih? Kalau luka bersih jangan mandi dulu kalau menurut saya. Gitu. Jadi mending kalau karena sudah ada ini apa namanya plester yang anti air. Mandi. Oke, gitu. Jadi sahabat sehat nih jangan sampai termakan oleh mitos zaman dahulu ya Mas ya. Nah, mending tanyakan kepada ahlinya yang boleh dan nggak boleh gitu. Apalagi protein itu sangat penting ya Mas ya untuk penyembuhan luka seperti itu. Nah, kembali lagi tadi perawatan luka nih. Mas Munawar kan sudah berpengalaman ya baik sebagai KUGD maupun layanan home care nih, yang paling susah itu perawatan luka yang seperti apa Mas? Yang paling susah itu memang luka gangren. Yang menghitam itu ya. 246 kasus ya yang dirawat inap itu memang susah karena seperti yang saya statement di awal Mbak Vita harus banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, termasuk hubungan keluarga, kepatuhan minum obat, kemudian nutrisinya dan faktor yang lain semuanya. Karena apa? Misalnya luka gangrennya karena diabetes. Perawatannya sudah bagus banget. Tapi diabetesnya tidak terkontrol. Misalnya di atas 300, di atas 400, ya juga memperlama proses penyembuhannya. Jadi memang agak sedikit angel lah kalau boleh dibilang. Nanti bisa ditampilkan mungkin sahabat sehat ya luka-luka nih. Contoh luka karena gangren ya, untuk bisa tahu biar wah ternyata bisa separah itu gitu ya. Bahkan sampai ada yang harus diamputasi, pernah ada kasusnya nggak Mas di sini? Banyak. Oh banyak. Tapi kalau misalnya luka-luka bersih lah, luka seperti post-op itu biasanya kalau nutrisinya bagus, kontrolnya bagus, obatnya rutin, nutrisinya juga bagus, hari ke-7 sudah bisa angkat jahitan sudah. Oke, nah gitu. Sepertinya kita sudah sampai di akhir segmen ya. Tips nih agar luka cepat sembuh, misalnya ada luka-luka ringan itu gimana? Tipsnya untuk perawatan luka seperti yang statement saya di awal, luka sekecil apapun lebih baik langsung datang ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas, ke klinik atau mungkin ke rumah sakit. Karena apa? Deteksi dini luka itu dapat mempercepat proses penyembuhannya nanti. Jadi sekecil apapun, ayo kita datang ke fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit untuk mendeteksi lukanya, sehingga nanti proses penyembuhan lukanya juga akan bisa cepat teratasi problem-problem itu. Mungkin itu. Oh gitu ya. Nah terakhir juga nih mumpung masih momen International Nurse Day 2024, ada pesan mungkin yang ingin Pak Munawar nih atau Mas Munawar sampaikan kepada para perawat di Kabupaten Sumeneb pada umumnya. Terima kasih untuk teman-teman perawat baik yang di RSUD khususnya dan juga teman-teman sejawat perawat di Kabupaten Sumeneb. Saya ingin menyampaikan ayo kita gali soft skill kita. Jadi jangan puas pada apa yang sudah kita capai sekarang, selalu update ilmu, ikuti pelatihan-pelatihan tentang keperawatan khususnya, sehingga banyak ilmu yang kita dapatkan, maka
tentu juga akan banyak manfaatnya untuk kita secara pribadi maupun tempat kerja kita nantinya yang kita bisa aplikasikan di tempat kerja kita. Mungkin itu Saja ya. tetap semangat, Oke. tetap semangat, memberikan yang terbaik, ikhlas, merawat pasien-pasien kita. Untuk selanjutnya biarlah Allah yang inilah untuk kita semua. Iya, amin ya. Sahabat sehat, demikianlah tadi perbincangan singkat ya tentang International Nurse Day dan juga sedikit tentang perawatan luka bersama dengan Bapak Munawar Eskepnas. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Munawar ya, atau Mas Munawar nih akrabnya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di tema-tema podcast lainnya. Ya, akhirnya saya Vita Supriyanti dan seluruh kru Puspa Channel undur diri. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.